Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kak Git akan membahas beberapa soal tentang rangkaian RLC seri. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Besar impedansi rangkaian tersebut adalah. Sebelum bahas soalnya atau jawab soalnya, Kak Git mau kasih tahu dulu gimana konsepnya untuk rangkaian RLC seri ini. Jadi RLC itu kan terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dirangkai seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik V sama dengan 50 sin 100T. Konsepnya sebenarnya mirip dengan rangkaian RL seri. Nah, itu Kak Gita udah pernah bahas di video sebelumnya, linknya ada di description box. Pertama dia punya XL ya. XL itu adalah reaktansi induktif. Besarnya XL itu adalah omega dikali L. Karena di sini ada tambahan kapasitor, berarti dia punya XC juga. XC itu adalah reaktansi kapasitif, besarnya 1/, omega kali C. Terus dia juga punya impedansi, kebetulan yang di sini ditanya impedansinya kan. Nah, besarnya impedansi itu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Kayak gini ya. Nah, ini tetap berlaku triple Pythagoras. Kalau ada yang hafal triple Pythagoras boleh. Tetap berlaku hukum Ohm juga di sini, di mana V sama dengan I kali R, berarti di sini jadinya I dikali Z gitu ya. Dengan Z-nya tadi adalah impedansi. Nah, V di sini adalah V maksimum untuk si sumber tegangan bolak-baliknya. Terus kalau dipisah, masing-masing mau ngitung VR itu berarti I dikali R. Oke ya. Terus kalau VL itu sama dengan I dikali XL. Oke. Kalau V di kapasitor berarti I dikali XC. Nah, mereka bertiga ini berlaku hubungannya V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL dikurangi VC kuadrat. Nah, berarti karena rumusnya mirip Pythagoras, ya berlaku triple Pythagoras juga. Oke, sekarang kita bahas ya soalnya. Di sini pertama yang diketahui adalah hambatannya, R-nya sama dengan 500 ohm. Oke, terus ada L-nya, induktornya 8 Henry, sedangkan kapasitornya adalah 5 mikrofarad. 5 mikrofarad berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6 farad. Itu kan ini mikro ya, 10 pangkat minus 6. Terus di sini ada persamaan tegangannya. Ini tuh persamaan umum tegangannya sama dengan Vmax sin omega T gitu kan. Dari sini berarti kita bisa tahu bahwa si omeganya adalah 100. Dan yang ditanya adalah Z-nya, impedansi ya, berarti kita butuh XL dan XC. Langkah pertama kita hitung dulu XL-nya sama dengan omega dikali L. Omeganya sama dengan 100 dikali L-nya adalah 8 sama dengan 800 ohm. Reaktansi induktif satuannya ohm. Terus untuk XC-nya, XC sama dengan 1 per omega kali C. Berarti ini 1 per omeganya 100 dikali 5 kali 10 pangkat minus 6. Ini nolnya ada 2, berarti sisanya 10 pangkat minus 4 naik ke atas, otomatis jadinya 10 pangkat 4 dibagi 5 ya. Gini, 10.000 dibagi 5, ini berarti jadinya 2000 ohm. Kalau udah dapat, berarti langkah keduanya sekarang baru kita bisa hitung impedansinya. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah sini XL dikurang XC kuadrat gitu ya. Z-nya berarti sama dengan akar dari R kuadrat, R-nya adalah 500, berarti di sini 500 kuadrat ditambah XL kurang XC, 800 dikurang 2000 itu minus 1200 ya. Minus 1200 dikuadratin. Sebenarnya kalau pakai triple Pythagoras itu cepat. 5, 12 itu temennya pasti 13. Ini ada yang hafal nggak triple Pythagoras ya? 5, 12 temennya 13. Hasil dari ini pasti 1300. Coba kita buktikan ya. Akar dari 5 kuadrat tuh 25. Berarti kalau 500 jadinya 250.000.
ditambah 12 kuadrat itu 144. Berarti ini jadinya gini, 1.440.000. Maka Z-nya sama dengan akar dari 1.690.000 ya. Kalau ditambahin, ya kan? Akar dari 169 itu adalah 13. Terus 10.000 diakarin berarti tinggal 0,2 ini. 1.300. Berarti jawabannya yang C. Soal yang kedua, perhatikan diagram rangkaian RLC berikut ini. Kuat arus maksimum dari rangkaian adalah dari hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R gitu ya. Kalau di sini berarti I kali Z, harusnya gitu kan. I dikali impedansi. Oke, berarti untuk V maksimum sama dengan I maksimum dikali Z dikali impedansi. Otomatis untuk nyari I maksimum itu sama dengan V maksimum dibagi Z. V maksimumnya udah diketahui di sini 26. Tinggal Z-nya yang belum. Berarti langkah pertama kita harus cari Z-nya dulu. Berdasarkan ini persamaan tegangannya, kita dapat omeganya itu adalah 200 di sini. Omega sama dengan 200 gitu ya. Terus ada L-nya sama dengan 0,075 Henry. Lalu ada C-nya sama dengan 500 mikrofarad di sini. Berarti 500 kali 10 pangkat minus 6 farad. Atau bisa disederhanain lagi 5 kali 10 pangkat minus 4 farad. Berarti pertama kita cari dulu XL dan XC-nya ya. XL sama dengan omega dikali L. Berarti 200 dikali 0,075 ini sama dengan 15 ohm. Oke, yang kedua itu XC. XC sama dengan 1 per omega kali C. Ini hasilnya sama dengan 1 per omeganya 200 kali 5 kali 10 pangkat minus 4. Berarti kalau disederhanain 1 per gimana nih, 200 kali 5 tuh 1000 ya. 1000 kali 10 pangkat minus 4 berarti 1 per 10 pangkat minus 1 terus naik ke atas. Jadi XC-nya adalah 10 ohm. Kemudian kita cari Z-nya ya. Berarti Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL kurang XC terus kuadrat. Z sama dengan akar R-nya itu 12, berarti 12 kuadrat ditambah selisih ini nih, 15 dikurang 10 itu 5 ya, 5 kuadrat. Nah, triple Pythagoras lagi sebenarnya 5, 12, 5, 12, temennya pasti 13 gitu. Jadi Z sama dengan akar dari ini 144 ditambah 25, Z-nya sama dengan akar dari 169 yaitu 13, bener kan? Sesuai ya? Nah, kalau udah dapetin Z-nya, berarti arus maksimum itu sama dengan tegangan maksimum dibagi Z. Tegangan maksimumnya tadi dari sini kan, 26 ya. 26 dibagi 13, maka arus maksimumnya yang keluar adalah 2 ampere. Dapat dari 26 dibagi 13. Jadi jawabannya yang C. Soal yang ketiga, rangkaian RLC seri dirangkaikan seperti pada gambar. Bila saklar S ditutup, beda potensial antara titik B dan D adalah, jadi dari sini B ke D, jadi induktor dengan kapasitor ya. Kalau dikembalikan lagi ke konsepnya tadi, hubungannya tegangan itu adalah V sama dengan akar dari VR kuadrat gitu ya, ditambah VL dikurang VC di sini kuadrat ya, VL dikurang VC. Berarti di sini tuh kalau dikembalikan ke rangkaiannya, VR itu adalah VAB ya, VAB kuadrat, berarti di sini ditambah. Nah, yang ini adalah VBD kuadrat gitu. Nah, ini yang ditanya nih, tegangan si L dikurangin sama si C. Berdasarkan tulisan ini berarti kita bisa dapat omeganya itu adalah 125 radian per second gitu ya, dengan tegangan maksimumnya adalah 120 volt. Oke, berarti pertama kita cari XL-nya dulu. XL itu sama dengan omega kali L. Omeganya 125 dikali L-nya di sini 32, tapi ada milihenry, berarti
32 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Ini sama dengan, kalau dikaliin tuh 4000, berarti 4000 kali 10 pangkat minus 3, hilang nolnya ya semua. Jadinya adalah 4 ohm, ini untuk XL-nya. Kemudian XC itu sama dengan 1 per omega kali C, ya, sama dengan 1 per omeganya tadi 125 dikali C-nya adalah 800 mikrofarad, berarti 800 kali 10 pangkat minus 6. Ini kalau dikalikan jadinya 1 per 100.000, ya, 125 kali 800 terus dikali 10 pangkat minus 6, berarti sisa 10 pangkat minus 1 naik ke atas jadi 10 ohm berarti ya XC-nya. Kalau udah, berarti kita hitung si Z-nya dulu ya. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC, lalu dikuadratin juga. Maka Z sama dengan akar dari R-nya adalah 8, di sini 8 kuadrat ditambah selisihnya XL sama XC nih. Dikurang 4 kurang 10 minus 6 ya, minus 6 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 10 ohm Z-nya. 8 kuadrat itu 64, ini 36, 64 tambah 36 itu 100, akar 100, 10 berarti. Tadi di sini tuh langkah pertama, ini yang kedua cari Z, terus yang ketiga kita cari arusnya. Berarti I sama dengan V dibagi Z gitu ya. V-nya adalah 120, Z-nya tadi 10, maka arusnya mengalir adalah 12 ampere. Nah, kalau udah baru hitung yang di sini. Saya mau hitung VR-nya aja dulu deh. VR itu adalah VAB ya. VAB sama dengan berarti I dikali R. Ya, I-nya itu adalah 12 ampere, terus R-nya 8. Berarti di sini sama dengan 96 volt. Nah, si VBD berarti sisanya. Sisanya itu, tapi kita harus tetap pakai Pitagoras ngitungnya. Jadi VAB sama VBD itu terlibat triple Pitagoras lagi. V-nya dari sumbernya itu adalah 120 ya. VAB itu 96. Nah, VBD-nya ini berapa? Caranya kita cari bentuk triple Pitagoras paling sederhananya dulu. Ini mau saya bagi 6 dulu semuanya, berarti dia 20. Di sini 16, habis itu bisa sama-sama dibagi 4 ya. Berarti di sini adalah 5, 16 bagi 4 itu 4. Nah, triple Pitagoras itu 3, 4, 5. Jadi selain si 5, 12, 13 itu 3, 4, 5. Jadi kalau udah ada 5 sama 4, temennya itu pasti 3. Nah, untuk naik ke atas tinggal dikaliin ke sini. 3 kali 4 itu 12. 12 dikali 6 itu adalah 72. Berarti VBD-nya itu adalah 72 volt. Itu sih hanya alternatif cara lain gitu ya. Tadi pengen nyusahin diri sendiri aja, padahal sih tinggal arusnya. Jadi VBD tadi itu kan dia induktor sama kapasitor. Itu sebenarnya bisa tinggal I dikali selisih antara XL dikurang XC, tapi mutlaknya gitu ya. Ambil positifnya. Jadi 4 dikurang 10, ya kan harusnya kan minus 6. Nah, selisihnya nih mereka berdua adalah 6. Arusnya tadi 12 ampere, berarti 12 dikali 6, bisa kayak gitu. Hasilnya adalah 72 volt, kayak gitu. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.